Masyarakat selalu menghadapi masalah dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, korupsi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang harus mengatasi hal-hal ini? Dan bagaimana ini diatasi? Kita punya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan. Namun, kadangkala itu tidak cukup menyelesaikan masalah yang dihadapi publik. Semua elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah-masalah publik. Kita tidak lagi berbicara soal pemerintahan, tapi kita bicara soal tata kelola. Kita tidak bicara soal government, tapi kita mulai bicara soal governance. Halo, saya Nanang Indra Kurniawan, staf pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Dalam video kali ini, kita akan mendiskusikan tentang governance. Mari kita bahas. Ada 4 hal yang akan kita diskusikan di dalam video kali ini. Pertama, apa itu government? Dan apa bedanya dengan governance? Kedua, siapa yang terlibat dalam governance? Ketiga, bagaimana governance digunakan sebagai konsep yang ideal? Dan yang keempat, bagaimana governance dipraktekkan di dalam keseharian kita? Apa itu governance? Dan apa bedanya dengan government? Dalam konsep government, pemerintah dianggap sebagai pemain paling penting di dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah-masalah publik. Mengapa? Karena pemerintah memiliki birokrasi, memiliki anggaran, memiliki infrastruktur, memiliki kewenangan, dan memiliki kerangka aturan. Dalam konsep government, kata kunci paling penting adalah memerintah. Pemerintah memerintahkan agar anggaran digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Pemerintah memerintah birokrasi agar bekerja menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pemerintah menggunakan kewenangannya untuk memastikan agar pengambilan keputusan sesuai dengan kehendak publik. Penekanan paling pokok di dalam konsep tentang government ada pada struktur dan kewenangan. Berbeda dengan konsep pemerintahan atau government yang menekankan pada aspek struktur dan kewenangan, dalam konsep tentang governance menekankan pada aspek tentang proses. Masalah publik adalah masalah semua orang. Karena itu, penyelesaian masalah publik tidak bisa diselesaikan dengan memerintah, akan tetapi harus menekankan pada proses tata kelola. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa terlibat dalam proses governance? Dalam konsep tentang governance, setiap aktor yang berkepentingan boleh dan wajib terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Dan pemerintah hanya menjadi salah satu saja aktor di dalamnya. Kita ambil contoh tentang kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang terjadi hampir setiap tahun. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, bertemu, berdialog untuk menemukan solusi. Pemerintah mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan sistem. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil dan juga masyarakat adat mencoba berdialog dengan pemerintah untuk menemukan jalan terbaik bagaimana menyelesaikan kebakaran hutan di sana. Pertanyaan ketiga terkait dengan bagaimana good governance digunakan sebagai konsep yang ideal. Ada banyak, tapi kita mengenal setidaknya ada 2. Satu yang disebut sebagai effective governance, dan yang kedua adalah good governance. Effective governance berbicara tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang diarahkan untuk menciptakan tujuan kesejahteraan dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Proses ini
bisa dilakukan dengan beberapa hal. Misalnya, menegakkan administrasi birokrasi yang melayani publik, menegakkan integritas dan proses yang bebas korupsi, dan adanya keterwakilan yang demokratis. Dalam good governance, setidaknya ada 3 elemen pokok. Yang pertama, partisipasi, yang berbicara tentang bagaimana memastikan semua elemen masyarakat bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Elemen yang kedua adalah transparansi. Bagaimana pengambilan keputusan bisa diketahui secara luas, secara terbuka kepada publik. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Bagaimana keputusan yang diambil, sumber daya yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan secara luas kepada pemegang dan pemangku kepentingan. Sekarang kita sampai kepada pertanyaan yang keempat. Bagaimana governance dipraktekkan di dalam keseharian kita? Banyak orang yang percaya bahwa governance, baik sebagai konsep maupun sebagai sebuah praktek, dianggap akan membuka ruang yang luas terhadap keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, governance dianggap akan mendorong tumbuhnya apa yang disebut sebagai active citizenship. Warga negara yang aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah-masalah publik. Ini misalnya dilakukan dengan beberapa cara, seperti demonstrasi, menyusun petisi, membuat diskusi publik, menyampaikan aspirasi dan kritik, serta memberikan usulan kebijakan yang lebih baik kepada pemerintah. Governance tidak hanya terkait dengan soal pengambilan keputusan, tapi juga terkait dengan bagaimana keputusan tersebut dijalankan. Governance juga berbicara tentang bagaimana kekuasaan dikelola. Dan governance berbicara tentang bagaimana suara publik disalurkan dan bagaimana publik menjadi bagian penting di dalam penyelesaian masalah-masalah sosial. Demikian video kita kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang apa itu governance. Ciao!